Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa. Selamat datang di mata kuliah CHUP atau Public Health Kesehatan Masyarakat ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang pengendalian vektor bersama saya, Dr. Irma Seliana. Saya akan berbagi materi. Oke, baik mahasiswa. Pengendalian vektor. Tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengendalian vektor. Kemudian definisi vektor itu adalah menurut WHO merupakan suatu organisme yang hidup yang dapat menularkan kuman patogen infeksius dari manusia ke manusia lain atau dari hewan buas ke manusia. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017, vektor didefinisikan sebagai arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penularan penyakit. Nah, vektor ini umumnya berasal dari golongan arthropoda seperti nyamuk dan lalat. Kemudian jenis-jenis vektor, siklus hidupnya, masalah-masalah kesehatan yang ditimbulkan. Menurut jenisnya, vektor ini ada dua, yaitu vektor mekanik dan vektor biologis. Vektor mekanik ini merupakan vektor yang menularkan penyakit dengan cara memindahkan parasit dari tubuh luarnya ke manusia atau binatang. Parasit ini tidak berkembang di dalam tubuh vektor itu. Contohnya binatang dalam kategori ini adalah lalat yang membawa telur, cacing usus, dan amuba. Kemudian yang kedua adalah vektor biologis, yaitu merupakan parasit yang berkembang di dalam tubuh vektor. Keadaan parasit di dalam tubuh vektor biologis dikenal menjadi dua, yaitu cyclotransmission dan cyclopropagative transmission. Cyclotransmission ini merupakan parasit yang mengalami perubahan bentuk atau morfologi saja di dalam tubuh vektor, misalnya cacing Wuchereria di dalam tubuh nyamuk. Kemudian kalau cyclopropagative transmission ini merupakan parasit yang mengalami perubahan jumlah dan morfologi di dalam tubuh vektor, misalnya Plasmodium di dalam tubuh nyamuk. Nah, jenis-jenis vektor, siklus hidup vektor dan masalah yang ditimbulkan berikutnya adalah nyamuk adalah vektor yang paling umum, yaitu mereka menularkan penyakit termasuk malaria, demam berdarah, virus Zika, dan chikungunya. Nyamuk betina ini adalah satu-satunya yang menggigit manusia dan mereka melakukan untuk mendapatkan darah yang mereka butuhkan untuk berkembang biak. Kemudian ada lalat. Lalat ini menularkan berbagai penyakit seperti disentri, tifoid, trakoma. Lalat ini tertarik pada bahan makanan yang membusuk atau bahan-bahan yang membusuk seperti makanan yang dari sampah. Kemudian mereka dapat menularkan penyakit ke manusia ketika manusia mendarat ke makanan atau ke kulit kita. Kemudian ada tungau debu, yaitu tungai yang terdapat dalam debu yang akan terhirup masuk ke saluran pernafasan kita dan menstimulus atau merangsang reaksi alergi. Kemudian ada Sarcoptes KBI. Sarcoptes KBI ini terdapat tungai famili Sarcoptidae yang menyebabkan penyakit skabies. Kemudian sepanjang umur hidupnya tungai ini hidup sebagai parasit. Penyakit ini ditularkan dari hewan ke manusia. Walaupun tidak mengancam jiwa, infeksi skabies ini dapat berkembang menjadi kronis dan berat serta menyebabkan komplikasi yang berbahaya. Kemudian
Nah, siklus umum pada vektor ini umumnya meliputi ada telur, larva, pupa, dan dewasa. Nah, siklus hidup ini tergantung dari variasi dari spesiesnya, tetapi pada umumnya memakan waktu beberapa minggu untuk menyelesaikannya. Kemudian ada metode pengendalian, yaitu metode pengendalian adalah bagian penting dari upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah penyakit menular. Ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pengendalian nyamuk, pengendalian hama, dan pendidikan kesehatan. Berikut adalah cara untuk mengendalikan vektor, yaitu pengendalian nyamuk ini bisa dilakukan dengan menghilangkan tempat berkembang biaknya nyamuk, seperti genangan air dan sampah, dan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa. Kemudian pengendalian hama ini dilakukan dengan mengendalikan populasi hewan yang membawa vektor seperti tikus dan tupai. Kemudian ada pendidikan kesehatan. Ini melibatkan mendidik orang tentang cara melindungi diri dari gigitan vektor dan cara mengenali tanda-tanda penyakit menular. Kemudian pengendalian nyamuk, ada penyakit yang bernama demam berdarah atau DBD, merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. DBD ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinik seperti demam, nyeri otot, nyeri sendi, serta adanya penurunan leukosit atau leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan diatesis hemoragik. Pada DBD terjadi pembesaran plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi, yaitu peningkatan hematokrit atau penumpukan cairan di rongga tubuh. DBD ini tersebar di wilayah Asia Tenggara, Pasifik Barat, dan Karibia. Indonesia merupakan wilayah endemis dengan sebaran di seluruh tanah air. Penyakit ini masih merupakan masalah kesehatan yang utama di Indonesia. Pada 3 tahun terakhir, jumlah rata-rata dilaporkan sebanyak 150.000, sekitar 150.000 kasus tahun 2008 sampai 2010. Kemudian penularan penyakit virus dengue ini melalui vektornya yaitu Aedes aegypti, spesialis lainnya yaitu namanya Aedes albopictus, Aedes polynesiosernis, dan Aedes scutellaris. Scutellaris dianggap sebagai vektor sekunder. Kemudian pengendalian DBD terutama bertujuan untuk memutus rantai penyebarannya dengan melakukan pengendalian vektor. Pengendalian vektor telah dilakukan dengan berbagai metode yaitu manajemen lingkungan, pengendalian secara kimiawi, kemudian pengendalian secara biologis. Dalam beberapa tahun terakhir telah dikembangkan strategi terbaru untuk mengendalikan vektor virus DBD khususnya untuk spesies Aedes aegypti. Metode ini memanfaatkan rekayasa genetik untuk menghasilkan nyamuk yang memiliki gen letal dominan dengan rekayasa terbaru yang disebut dengan Release of Insect Carrying Dominant Lethal atau RIDL. Berdasarkan penelitian WHO, langkah yang paling efektif untuk mengendalikan vektor adalah melalui manajemen lingkungan, yang termasuk metode manajemen lingkungan meliputi peningkatan kualitas suplai air dan penyimpanannya, pengelolaan sampah, dan modifikasi benda yang memungkinkan terbentuknya genangan air. Metode ini paling efektif dalam pengendalian vektor, namun kurang mencapai sasaran dikarenakan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pengendalian secara kimiawi ini merupakan program yang paling populer dalam mengendalikan vektor. Pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan insektisida dalam pemberantasan tempat pengembangbiakan nyamuk merupakan metode yang efisien dan efektif, namun memiliki dampak yang kurang baik bagi lingkungan dan masyarakat itu sendiri terkait bahan kimia beracun yang digunakan. Pengendalian biologis merupakan upaya pemanfaatan agen biologi untuk pengendalian vektor DBD. Pengendalian biologis memanfaatkan spesies predator larva seperti ikan pemakan jentik,
Copepoda atau jenis krustasea dengan ukuran mikro yang mampu memakan larva atau bakteri BTI. Kemudian pengendalian lalat. Agen bakteri yang paling banyak ditularkan melalui Arthropoda adalah bakteri enterik yang ditularkan oleh lalat rumah. Ada beberapa jenis penyakit yang dapat ditularkan, yaitu demam tifoid, diare, kolera, gastroenteritis. Kemudian amebiasis, ada infeksi helmantik, yaitu infeksi cacing, kemudian ada patek atau puru, yaitu suatu infeksi bakteri jangka panjang atau kronis yang paling sering mengenai kulit, tulang, dan sendi. Kemudian ada polio, konjungtivitis, trakoma, antraks. Nah, kemudian dilanjutkan dengan program pengendalian lalat, yaitu dengan adanya program cleaning dan sanitasi yang bertujuan untuk menghilangkan sumber perkembangbiakan, sumber makanan, dan juga mengurangi potensi sisa-sisa makanan atau kotoran yang menyebabkan ketertarikan lalat untuk mendatangi suatu area yang disebabkan karena aroma atau bau yang mengundang lalat. Kemudian program proofing yaitu suatu cara untuk mencegah lalat masuk ke suatu area dengan cara menutup akses masuk lalat. Metode yang biasa dilakukan antara lain dengan pemasangan kawat kasa, plastik kurten, air kurten, dan menjaga agar pintu atau jendela senantiasa dalam kondisi tertutup. Kemudian penggunaan peralatan-peralatan mekanik untuk mengendalikan lalat antara lain lampu perangkat lalat dan lem perangkap lalat. Pengendalian lalat secara biologi misalnya dengan menggunakan fungi atau cendawan yang bersifat entomopatogenik. Kemudian pengendalian secara kimia yaitu menggunakan pestisida. Nah, pengendalian vektor secara kimiawi. Pengendalian vektor bertujuan untuk menurunkan populasi vektor hingga tidak menjadi ancaman penularan penyakit dan meminimalkan kontak manusia dengan vektor. Pengendalian kimiawi menggunakan pestisida untuk mengurangi populasi vektor secara cepat terutama saat KLB atau wabah. Dengan menggunakan larvasida atau larva nyamuk, yaitu jenis larvasida ada organofosfat, regulator pertumbuhan, dan minyak mineral. Bentuk formulasi ada berupa serbuk, cairan, granul, briket. Nah, kemudian untuk yang adultisida atau nyamuk dewasa, ini dengan penyemprotan residu atau penyempatan ruang, kemudian menggunakan bahan kimia organofosfat, karbonat, dan piretroid. Kemudian masalah yang bisa timbul adalah adanya resistensi nyamuk terhadap insektisida dan perubahan perilaku nyamuk. Kemudian pengendalian lalat, yaitu lalat menyebarkan bakteri, virus, protozoa, dan parasit. Metodenya dengan diklorvos atau penguap, tempat istirahat yang beracun, yaitu misalnya dengan tirai, kain kasa, strip yang sudah dicelup dengan insektisida, kemudian aplikasi bahan insektisida, yaitu dicelup dengan emulsi atau gula atau atraktan. Kemudian menggunakan insektisida. Prinsip penggunaan pestisida yaitu digunakan terutama saat KLB atau saat dalam kondisi darurat, harus tepat sasaran dan jenis vektor. Sesuai jenis vektor. Kemudian perlu pengawasan agar tidak mencemari lingkungan atau memicu resistensi vektor. Jenis insektisida yaitu organofosfat, regulator pertumbuhan serangga, larvasida berbasis minyak, larvasida organik dan bakteri, dan insektisida sintesis. Kemudian metode aplikasi. Larvasida diaplikasikan di tempat perindukan larva atau genangan air. Kalau adultisida yaitu diaplikasikan pada nyamuk dewasa di permukaan dinding udara atau di udara. Kemudian penggunaan residual spray yaitu efektif membunuh nyamuk yang hinggap di dinding dalam rumah. Resistensi penggunaan yang berulang dapat menyebabkan nyamuk kebal terhadap insektisida, dampak lingkungan, pencemaran air, gangguan ekosistem, toksisitas terhadap ikan dan organisme non-target. Toksisitas pada manusia perlu diatur atau perlu pengaturan dosis dan ventilasi yang baik saat bahan kimia tersebut diaplikasikan. Kemudian pengendalian vektor spesifik yaitu nyamuk, larvasida dengan temepos atau metopren, adultisida dengan DDT, piretroid, malation, metode dengan fogging, ULV, dan penyemprotan dinding.
Kalau lalat menggunakan media beracun, kemudian insektisida dan penguap di klorofos di ruang tertutup. Vektor lain yaitu kecoa, kutu busuk disemprot dengan formulasi insektisida yang sesuai. Pemilihan formulasi serbuk, cairan atau granula ini disesuaikan dengan jenis dan habitat vektor. Alternatif dan strategi di masa depan adalah pengendalian vektor terpadu atau PVT atau IVM menggunakan metode kimia, biologi, rekayasa lingkungan, dan edukasi masyarakat. Pengembangan insektisida ramah lingkungan dan biopestisida yang efektif namun tidak menimbulkan resistensi. Kemudian pengendalian vektor secara hayati adalah metode pengurangan populasi vektor penyakit menggunakan agen hayati seperti organisme hidup atau produk yang dihasilkan. Metode ini menjadi alternatif ramah lingkungan untuk mengendalikan vektor seperti nyamuk, lalat, tikus, kutu, dan serangga lainnya. Metode pengendalian hayati satu menggunakan agen biologis yaitu ada bakteri, virus, jamur, parasit. Kemudian keunggulannya spesifik terhadap target, minim resiko terhadap manusia dan lingkungan dan tantangannya stabilitas dan efektivitas tergantung pada kondisi lingkungan. Kemudian menggunakan predator alami yaitu ikan pemakan nyamuk, burung pemakan serangga, serangga pemangsa, laba-laba dan hewan lainnya. Keunggulannya tidak meninggalkan residu kimia dan mendukung keseimbangan ekosistem. Pertimbangannya harus memilih predator yang tidak merusak ekosistem lokal. Kemudian yang ketiga adalah perangkap dan metode mekanis, yaitu menggunakan perangkap nyamuk elektronik, perangkap lengket, perangkap berbasis cahaya, perangkap tikus, pengendalian larva mekanis. Keunggulannya bebas bahan kimia dan cocok untuk berbagai lingkungan termasuk dalam ruangan. Kemudian pengendalian vektor secara genetik, yaitu epidemiologi penyakit tular vektor dipengaruhi oleh trias epidemiologi, yaitu agent, host, dan lingkungan. Vektor, misalnya nyamuk, lalat, adalah arthropoda yang dapat ditularkan atau menjadi sumber penyakit menurut Permenkes tahun nomor 50 tahun 2017. Pengendalian vektor bertujuan untuk mengurangi dan melenyapkan resiko penyakit yang ditularkan oleh vektor. Pengendalian vektor secara genetik merupakan bagian dari rekayasa genetik yang bertujuan untuk mengubah sifat genetik vektor agar tidak mampu menyebarkan penyakit atau mengurangi populasinya. Dikenal juga sebagai teknik manipulasi genetik, misalnya pada nyamuk pembawa dengue atau malaria. Penerapan bioteknologi genetika. Bioteknologi modern didukung kemajuan ilmu genetika, terutama sejak pemahaman DNA berkembang. Manfaat bioteknologi yaitu untuk pengobatan, reproduksi, pertanian, dan pengendalian penyakit. Teknik-teknik rekayasa genetika yaitu dengan manipulasi genetik, PCR, RT-PCR, deteksi produk PCR, sequencing DNA, teknik hibridasi, dan RFLP. Kemudian produk rekayasa genetika di bidang kesehatan, ini contohnya produk insulin, vaksin hepatitis B, interferon, eritropoietin, dan antibodi monoklonal. Juga bermanfaat untuk diagnosis penyakit infeksi dan genetik. Rekayasa genetik untuk pengendalian nyamuk. Fokus pada penekanan populasi nyamuk atau membuat nyamuk tidak dapat menularkan penyakit. Metode yang digunakan teknik serangga mandul atau TSM, yaitu nyamuk jantan dimandulkan dan dilepaskan ke alam, kemudian menggunakan modifikasi genetik nyamuk agar keturunannya tidak berkembang atau tidak bisa menularkan virus. Pengendalian vektor secara terpadu. Penyakit tular vektor seperti malaria, DBD, cikungunya, filariasis, pes, dan scrub tipes masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, biologi, dan sosial budaya, serta perubahan iklim dan perilaku masyarakat. Penanggulangan penyakit ini memerlukan pendekatan lintas sektor karena vektor sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Pengendalian vektor terpadu atau PVT. PVT adalah pendekatan menggunakan kombinasi metode pengendalian yang aman, rasional, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Keunggulan PVT adalah efektivitas dan efisiensi meningkat, pengendalian berbagai penyakit sekaligus, dan optimal melalui kerjasama lintas sektor. Pendekatan One Health
One Health adalah pendekatan kolaboratif lintas sektor yang menyatukan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Tujuannya mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan ancaman kesehatan global termasuk zoonosis dan penyakit tular vektor. Diterapkan melalui penyihatan air, udara, tanah, dan pangan, pengendalian vektor, dan binatang pembawa penyakit. Kunci sukses dari One Health yaitu adalah koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi antar sektor dan masyarakat. Kemudian, strategi pengendalian vektor terpadu. Strategi ini meliputi kombinasi metode berbasis bukti yang dilaksanakan lintas sektor masyarakat, yaitu 3 pilar penanggulangan DBD. Satu, surveillance kasus dan vektor. Yang kedua adalah manajemen kasus. Yang ketiga adalah pengendalian vektor. Upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu gerakan satu rumah, satu Jumantik, dan PSN dengan 3M+. Kemudian, pengendalian vektor. Metode pengendalian vektor berdasarkan Permenkes nomor 50 tahun 2017 dan nomor 374 tahun 2010 yaitu dilakukan secara kombinatif, yaitu misalnya biofisika yaitu predator dengan kombinasi perangkap, biokimiawi yaitu predator dengan pestisida, bioenviro yaitu predator dengan rekayasa lingkungan. Kemudian fisika kimiawi yaitu perangkap dengan kelambu berpestisida. Ya, demikian kuliah pada materi pengendalian vektor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.